Bab 1498, Pesta Minum. Setelah meninggalkan aula, Sander Ye kembali ke kamarnya dan menghela nafas. Wanita ini benar-benar sulit dihadapi. Pagoda kecil berkata, wanita itu sangat waspada terhadapmu. Sander Ye berkata, dia tidak waspada terhadapku, tetapi ingin tahu tujuanku sebenarnya. Pagoda kecil bertanya, mengapa? Sander Ye tersenyum dan berkata, hanya ketika dia tahu tujuanku yang sebenarnya, dia bisa merasa tenang dan memanfaatkanku. Sekarang dia tahu bahwa tujuanku mungkin terkait dengan akademi, jadi dia memanfaatkan akademi untuk memaksaku mengungkapkan tujuanku yang sebenarnya. Pagoda kecil bertanya, lalu bagaimana kamu akan mengatasinya? Sander Ye berkata dengan lembut, tidak mungkin untuk mengungkapkan tujuan sebenarnya, tetapi jika aku tidak mengungkapkannya, dia akan selalu memperlakukanku seperti ini, dan tanpa dukungannya, akademi tidak akan dapat bergerak maju di tempat ini. Tapi pada titik ini, dia tersenyum tipis dan berkata, aku masih ingin mencobanya. Pagoda kecil bertanya, coba apa? Sander Ye berkata, mari kita lihat apakah aku bisa mendirikan akademi ini tanpa dukungannya. Pagoda kecil berkata, apakah sesuai dugaanmu bahwa kamu tidak bisa meyakinkannya? Sander Ye mengangguk. Wanita ini sama sekali tidak sederhana. Jika dia bisa diyakinkan dengan mudah, dia harus berhati-hati dan waspada. Pagoda kecil berkata, ini akan sulit. Sander Ye mengangguk, sulit. Sebelumnya, pendirian akademi dan penciptaan tatanan semuanya dilakukan setelah menaklukkan kekuatan tertinggi di tempat itu. Dari atas ke bawah, itu tentu saja merupakan masalah yang sangat sederhana, tetapi sekarang, ia harus melakukannya selangkah demi selangkah dari bawah ke atas, yang tidak diragukan lagi jauh lebih sulit. Tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang dan hanya bisa melangkah satu langkah dalam satu waktu. Yang paling membuatnya khawatir sebenarnya adalah pemilik Pena Tao. Begitu orang ini lolos dari masalah, dia akan seperti naga yang kembali ke laut. Dia punya firasat bahwa saat dia bertemu pemilik Pena Tao di sini, orang ini pasti akan memberinya kejutan besar. Memikirkan hal ini, Sander Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sekarang dia tidak hanya harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat, tetapi dia juga harus mendirikan akademi sesegera mungkin dan kemudian mengembangkannya. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, lalu merentangkan kedua telapak tangannya, dan jimat transmisi suara di tangannya berkedip sedikit. Sander Ye berdiri dan berjalan keluar rumah gubernur. Begitu keluar, dia melihat seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun ungu dan rambutnya panjang terurai di bahunya. Dia menegang kotak kayu di tangannya. Wajahnya agak pucat dan dia tampak lemah. Wanita itu berjalan ke arah Sander Ye dan Sander Ye berkata, halo, Tuan Ye. Aku Senakin. Kakek aku meminta aku untuk datang menemui kamu. Sander Ye tersenyum dan berkata, halo, ikutlah denganku. Sander Ye membawanya ke rumah gubernur. Setelah tiba di ruangan itu, dia berbalik dan menatap Senakin, Nona Senakin, silakan duduk. Setelah Senakin duduk, dia meletakkan kotak kayu di tangannya dengan lembut, lalu berkata, Tuan Ye, kakek meminta aku untuk menjadi asisten kamu selama ini. Jika kamu memiliki kebutuhan, kamu dapat memberitahu aku secara langsung. Sander Ye bertanya, apa yang kamu kuasai? Sena kiri berkata, aku tahu sedikit tentang segalanya. Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu tahu sedikit tentang segalanya. Senakin mengangguk. Sander Ye mengeluarkan peta dan melihat ke tempat yang telah ditandainya. Kakekmu seharusnya memberitahumu bahwa aku ingin membangun sebuah perguruan tinggi. Sekarang lokasinya telah dipilih dan tidak ada masalah dengan pendanaan. Menurutmu, apakah perguruan tinggi ini dapat dibangun? Senakin menggelengkan kepalanya, tidak. Sander Ye menatap Senakin, dan Senakin berkata, Tuan Ye, maafkan aku karena terus terang,
tetapi ada banyak masalah bagi kamu untuk membangun akademi ini. Beberapa masalah dapat diselesaikan dengan uang, tetapi beberapa masalah tidak dapat diselesaikan dengan uang, seperti proses persetujuan. Tanpa koneksi, akan sulit bagi kamu untuk berhasil dalam proses persetujuan ini. Sander Ye berkata, coba saja. Senakin menatapnya tanpa berkata apa-apa, tetapi merasa sedikit kecewa. Coba apa? Tetapi, pemuda di depannya adalah orang yang disukai kakeknya, jadi wajar saja jika dia tidak bisa mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Dia hanya mengangguk dan berkata, baiklah. Sambil berbicara, dia membuka kotak kayu itu dan mengeluarkan setumpuk besar dokumen dari dalamnya. Kakek sudah mengurus semuanya. Sekarang dia tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Perindustrian dan Konstruksi, lalu bisa segera memulai pembangunan. Kementerian Perindustrian dan Konstruksi adalah departemen yang bertanggung jawab atas semua proyek konstruksi. Tanpa persetujuan mereka, tidak ada proyek yang dapat dimulai. Sander Ye segera berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke departemen konstruksi. Dia melirik Sander Ye dan tidak mengatakan apapun. Sander Ye menyadari bahwa pergi ke departemen konstruksi sekarang bukanlah ide yang bagus, jadi dia tersenyum dan berkata, kamu istirahat dulu di sini, kita akan pergi ke departemen konstruksi besok pagi. Senakin mengangguk, ya. Setelah berkata demikian, ia ragu sejenak lalu bertanya lagi, apakah Gubernur Jenderal tidak bersedia menjadi dekan kehormatan? Sander Ye berkata, tentu saja tidak, dia sangat bersedia. Senakin menatapnya, oh. Sander Ye tahu bahwa dia sudah menebaknya, jadi dia tersenyum canggung dan berkata, dia tidak mau melakukannya untuk saat ini, tetapi tidak masalah. Jangan terburu-buru. Hal baik akan datang kepada mereka yang menunggu. Senakin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tujuan utamanya mengikuti Sander Ye sebenarnya adalah untuk masuk ke istana gubernur. Yang dia butuhkan saat itu hanyalah rekomendasi Sander Ye, tidak lebih. Keesokan paginya, Sander Ye dan Senakin langsung pergi ke departemen konstruksi. Dalam perjalanan, Sander Ye berkata, apakah ada masalah dengan dokumen-dokumen ini? Senakin berkata, tidak masalah. Sander Ye mengangguk, itu bagus. Senakin meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di departemen teknik. Tempat itu penuh sesak dengan orang-orang. Keduanya mengantre cukup lama. Akhirnya, pada siang hari, mereka bertemu dengan seorang pengawas departemen teknik. Di dalam ruangan, pengurus itu melihat tumpukan dokumen di hadapan Sander Ye dan berkata dengan tenang, aku hanya melihat sekilas dan ada yang salah dengan dokumen kamu. Sander Ye sedikit terkejut, lalu bertanya, apa masalahnya? Manajer itu meliriknya dan berkata, untuk proyek sebesar itu, kamu harus melaporkannya sebulan sebelumnya, tetapi kamu tidak melaporkannya. Selain itu, setiap dokumen harus disetujui dengan stempel yang berbeda, dan kami tidak memiliki semua stempel tersebut, jadi kami tidak dapat menyetujuinya untuk Karno. Datanglah lain kali. Sambil berbicara, ia mengambil mangkuk teh dan menyeruputnya, yang berarti ia mengantar tamunya pergi. Sander Ye tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Senakin menarik lengan bajunya dan pergi. Setelah Sander Ye dan Senakin pergi, manajer itu tertawa dan berkata, proyek ini benar-benar besar. Seorang pelayan di sebelahnya bertanya dengan bingung, bos, semua dokumen ini benar, dan sepertinya tidak perlu dilaporkan. Lagi pula, segel semuanya lengkap. Pelayan itu menatapnya dengan tenang dan berkata, jika kita menyelesaikannya sekaligus, apa yang akan kita makan dan minum? Pelayan. Setelah meninggalkan departemen teknik, Sander Ye tetap diam. Senakin berkata, aku baru saja mengirim undangan kepada pengurus. Mengundangnya untuk berkumpul di Pagoda Xianhe malam ini. Sander Ye menoleh ke arah Senakin,
yang dengan tenang berkata, "Bagaimana? Ini bisa tercapai jika kamu tidak mentraktir makan atau memberi beberapa keuntungan." Sander Ye tidak mengatakan apapun. Senakin menambahkan, "Kamu tidak perlu pergi, aku akan meminta kakek untuk mengirim seseorang." Sander Ye berkata, "Aku akan pergi." Senakin menatap Sander Ye, dan Sander Ye berkata lagi, "Aku akan pergi." Senakin berkata, "Baiklah." Pada malam hari, pagoda Xianhe. Sander Ye awalnya menunggu di dalam ruangan, tetapi pada saat ini, Senakin menariknya keluar dan membawanya ke gerbang. Sander Ye sedikit bingung. Senakin menatapnya, "Bagaimana kamu bisa menunggu seseorang di dalam ruangan? Kamu harus menunggu di pintu, mengerti?" Sander Ye. Tak lama kemudian datanglah pelayan dan seorang pembantu dari kejauhan. Melihat Sander Ye tidak bergerak, Senakin melotot padanya, lalu berjalan ke arah pengurus dan pelayan. Dia tersenyum dan berkata, "Pelayan Zhou, terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke perjamuan. Silakan masuk." Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Baiklah." Setelah mereka memasuki ruangan, Senakin diam-diam mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangan Sander Ye. Pada saat yang sama, suaranya terngiang di benak Sander Ye, "Minumlah beberapa gelas dulu, lalu berikan padanya setelah saling mengenal lebih baik." Sander Ye melirik cincin penyimpanan di tangannya dan mengangguk. Dia tentu saja mengerti segalanya. Pada saat itu, dia mengambil gelas anggur, berdiri, dan berkata sambil tersenyum, "Manajer Zhou, ayo, aku akan bersulang untuk kamu." Setelah 3 putaran minuman, keduanya sudah sedikit mabuk, tetapi orang yang bertanggung jawab tetap menjaga ketenangannya, menyapa mereka dengan senyuman, tidak rendah hati atau sombong, sopan dan terkendali, dan tidak menyebutkan apapun lagi. Sander Ye juga tidak menyebutkannya. Setelah beberapa saat, bang! Pada saat ini, suara renyah tiba-tiba terdengar dari tempat. "Ah!" Sander Ye tiba-tiba terkejut. Dia melihat ke lantai dan berkata, "Manajer Zhou, cincin penyimpanan kamu." Manajer Zhou menatap cincin penyimpanan itu. Ketika dia melihat cincin penyimpanan itu, kelopak matanya berkedut. Ada 100.000 kristal spiritual bintang di dalam cincin penyimpanan itu. Sander Ye segera mengambil cincin penyimpanan itu dan memberikannya ke tangan manajer. "Manajer Zhou, tolong simpan cincin penyimpanan ini dengan baik." Manajer Zhou dengan tenang menyimpan cincin penyimpanan itu, dan senyum di wajahnya tidak lagi sopan seperti sebelumnya. Kali ini, itu adalah senyum dari hati. "Untung saja kakak Ye menemukannya, kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa melapor kepada istriku saat aku kembali. Bagaimanapun, ini adalah gajiku selama beberapa tahun. Ayo, mari kita minum." Setelah minum banyak anggur, Sander Ye tiba-tiba mendesah tanpa sengaja. Manajer Zhou bertanya dengan tergesa-gesa, "Saudara Ye, ada apa?" Sander Ye menghela napas lagi, "Hei, saudaraku, aku punya banyak kekhawatiran akhir-akhir ini. Kamu juga tahu bahwa akademiku..." "Ah, akademi." Manajer Zhou tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku benar-benar lupa tentang saudara Ye. Saudara Ye, apakah kamu membawa semua dokumennya?" Sander Ye berkata, "Mereka semua menyerangku." Manajer Zhou berkata, "Ayo, berikan semuanya padaku." Sander Ye mengeluarkan semua dokumen, dan manajer Zhou mengeluarkan banyak segel seperti trik sulap, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, kemarilah, aku akan menyetujuinya untuk kamu sekarang." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Saudara Ye, sejujurnya, ini melanggar aturan, tetapi pendirian akademi kamu merupakan prestasi besar. Akademi ini dapat menumbuhkan lebih banyak kader untuk kekaisaran dan menyediakan platform bagi rakyat untuk meraih kesuksesan. Kekaisaran kita membutuhkan orang-orang seperti kamu yang mengabdi kepada negara dan rakyat. Jadi, meskipun sedikit melanggar aturan, aku tetap ingin mendukung kamu."
Setelah berkata demikian, dia mengambil segel itu dan menempelkannya dengan keras. Bersambung.